Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Ibu pengen tanya dulu nih, gimana kabar kalian hari ini? Ada yang lagi senang atau mungkin capek, kurang semangat, atau lagi memikirkan sesuatu? Aku sih hari ini senang. Aku Bu, aku sih capek Ibu, soalnya jalannya jauh. Terus pakai kereta lagi, di kereta nggak duduk, berdiri. Semangat ya. Iya Ibu. Aku Bu, masih biasa aja sih Bu. Saya biasa aja juga Bu. Saya Siapa dulu? Ayo. Saya kurang semangat Bu. Kenapa? Karena cuacanya hujan, ngantuk Bu. kalau saya kayak lelah-lelah mager gitu Bu. Kalau saya senang nih bisa kumpul bareng teman-teman di sini. Cuma saya lagi nggak enak badan aja Bu. Coba sembuh ya kamu. Kalau saya biasa aja sih Bu. Oke, terima kasih ya kalian semua udah jujur. Nah, buat yang lagi senang, semoga perasaannya bisa terus terbawa sampai kegiatan selesai ya. Amin. Dan buat yang lagi capek atau kurang enak perasaannya, semoga lewat kegiatan ini bisa sedikit lebih lega dan nyaman. Nah, Ibu juga mau ngucapin terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu dan bersedia ikut bimbingan kelompok hari ini. Nah, kehadiran kalian itu penting banget dan sangat berarti buat jalannya kegiatan ini. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, supaya dengan bimbingan kelompok hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat buat kita semua, mari kita awali dengan berdoa dulu. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia? Di antara dua laki ini Saya Bu. cowok. Baik kawan-kawan, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, terima kasih ya sudah memimpin doa. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semua bisa mendapatkan pelajaran serta manfaat dari apa yang kita lakukan bersama hari ini. Sebelumnya, Ibu izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Ibu Naya Latifah Zahra, kalian bisa panggil Naya. Dan pada kegiatan ini saya berperan sebagai pemimpin kelompok yang akan menemani serta membimbing teman-teman ini dalam proses bimbingan kelompok hari ini. Peran Ibu di sini itu bukan untuk menghakimi atau menilai, melainkan untuk memfasilitasi agar kegiatan berjalan dengan baik dan semua anggota mendapat kesempatan yang sama. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Sebenarnya saya ingin bertanya nih, apakah di antara teman-teman ada yang sudah pernah mendengar atau mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Saya belum. Bu. Pernah dengar doang Bu, tapi nggak tahu. Saya belum tahu Bu. Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan secara bersama-sama dalam satu kelompok. Bertujuan membantu anggota kelompok memahami diri, mengembangkan potensi, serta mengatasi masalah umum melalui diskusi, berbagi pengalaman, dan aktivitas terarah dengan bimbingan konselor atau guru BK. Jadi dalam bimbingan kelompok hari ini tuh Ibu akan menggunakan salah satu teknik, yaitu psikodrama. Kalian tahu nggak sih apa itu psikodrama? Berarti kayak drama gitu bukan Bu? Ya, Bermain peran ya Bu. iya betul. Nah, Ibu jelasin lebih detail ya. Jadi psikodrama itu adalah teknik konseling atau terapi kelompok yang menggunakan permainan peran untuk membantu individu mengekspresikan perasaan, memahami masalah, dan menemukan solusi melalui adegan yang diperankan secara langsung. Dalam psikodrama, peserta memerankan situasi nyata atau pengalaman pribadi, misalnya konflik, ketakutan, dan harapan. Jadi sehingga mereka ini bisa melihat masalah dari sudut pandang berbeda dan belajar cara menghadapi masalah tersebut dengan lebih sehat. Nah, psikodrama itu juga memiliki tujuan. Ada yang tahu nggak kira-kira tujuannya itu apa? Menyelesaikan masalah bukan Bu? Betul. Buat lega nggak Ibu? Ya bisa juga. Meningkatkan kesadaran diri. Ya. Menemukan solusi. Nah, udah tahu semua ya rata-rata ya? Iya Bu. Bu. Nah, jadi selain yang kalian sebutin juga tadi, psikodrama juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk melihat suatu permasalahan
dari berbagai sudut pandang sehingga cara pandang terdapat masalah menjadi lebih luas dan objektif. Sampai sini apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Pinter ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan psikodrama, Ibu ingin menjelaskan dulu dan mengajak kalian menyepakati beberapa asas penting dalam bimbingan kelompok. Asas ini tuh bukan sekadar aturan, tapi menjadi dasar agar proses kita tuh berjalan dengan aman, nyaman, dan saling menghargai. Jadi terdapat beberapa asas tuh. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi semua cerita, perasaan, dan pengalaman yang disampaikan selama kegiatan BK kelompok ini bersifat rahasia. Apapun yang terjadi dan dibicarakan di dalam kelompok tidak boleh diceritakan kepada orang lain di luar kelompok agar semua peserta tuh merasa aman dan nyaman untuk terbuka. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Setiap peserta ini mengikuti kegiatan dengan sukarela tanpa paksaan. Nah, peserta tuh boleh memilih untuk berbicara, diam, atau mengambil peran tertentu sesuai dengan kesiapan dan kenyamanan diri masing-masing. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Peserta tuh diharapkan jujur dan terbuka dalam menyampaikan perasaan dan pikirannya. Keterbukaan akan membantu peserta lebih memahami diri dan membuat kegiatan psikodrama ini berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir ada asas kegiatan. Jadi selama kegiatan itu kalian diharapkan aktif dan terlibat baik saat bermain peran, berdiskusi maupun mendengarkan teman. Jadi tidak harus selalu berbicara banyak ya, tapi hadir secara utuh pikiran dan perasaan kalian. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, Ibu ingin memastikan apakah kalian memahami asas-asas ini dan bersedia menyepakatinya bersama? Sedia, Bu. Oke, terima kasih. Jadi sebelum ke tahap berikutnya, Ibu ingin kita mengenal satu sama lain. Jadi berkenalan satu sama lain supaya suasananya lebih hangat dan lebih nyaman ya. Kita juga akan memulai dengan permainan singkat yang digabung dengan perkenalan. Jadi saya ingin kalian itu menyebutkan satu kata yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata masa depan. Jadi nyebutin nama sekalian sama kata tersebut. Nah, dari siapa? Dari aku, Bu. Oke. Nama saya Nia Rahmawati. Pikiran ya, Bu? Pikiran yang ditakuti atau gimana, Bu? Iya, pikiran yang terlintas saat mendengar kata masa depan. Saya terlintas ketakutan untuk masa depan. Nama saya Ririn. Nah, pikiran yang terlintas saat ini mendengar masa depan tuh bingung arahnya kemana. Nama saya Maria. Yang saya pikirkan saat mendengar kata masa depan itu tekanan, Bu. Oke, lanjutnya. Saya Dimas. Yang saya pikirkan tentang masa depan itu tekanan, Bu. Tuntutan. Oke. Saya Hanif. Yang saya pikirkan tentang masa depan itu harapan. Saja, nama saya Masya. Yang pikir tentang masa depan tuh saya takut gagal, Bu. Nama saya Sinta, bisa dipanggil Sintul katanya. Apa Bu tadi? Masalah pikiran kalau dengan kita dengar kata masa depannya cemas sih, Bu. Kalau saya, nama saya Risha Syakila Yolanda. Kata yang menggambarkan saya ketika mendengar kata masa depan itu ragu sih, Bu, buat menghadapi masa depan. Oke, terima kasih ya atas partisipasinya. Jadi dari kata-kata itu tuh terlihat sekali ya banyak emosi berat yang kita rasakan. Terlihat bahwa suasana kelompok sudah mulai terasa lebih nyaman, serta kalian sudah berani menyampaikan perasaan secara singkat. Kita akan beralih ke tahap selanjutnya, yaitu tahap peralihan. Baik teman-teman, setelah tadi kita saling mengenal dan suasana udah mulai lebih nyaman, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti. Hari ini kita akan melakukan psikodrama. Jadi sebelum psikodrama dimulai itu, Ibu tidak ingin langsung menentukan tema sendiri karena tema hari ini tuh benar-benar dekat dengan pengalaman kalian. Sekarang Ibu minta satu persatu dari kalian tuh sebutkan satu hal atau satu masalah yang akhir-akhir ini tuh sering kalian pikirkan, yang bikin kalian gelisah, takut, atau kepikiran terus.
cukup satu kata atau satu kalimat juga tidak apa-apa. Saya Bu, manajemen waktu. Saya mungkin tentang kelelahan Bu. Saya takut gagal. Saya tekanan orang tua, Bu. Satu lagi. Aku overthinking Bu. Saya dulu ya. Saya takut untuk menghadapi masa depan, Bu. Saya Bu, kalau saya kurang percaya diri sih. Oke. Saya memendam masalah. Oke, terima kasih. Jadi Ibu sangat menghargai kejujuran kalian ya. Tidak semua perasaan mudah untuk diungkapkan, apalagi ketika menyangkut kekhawatiran tentang diri sendiri dan masa depan. Dari berbagai jawaban yang muncul, Ibu menangkap beberapa hal yang sering kalian rasakan, seperti bingung menentukan arah hidup, takut salah mengambil keputusan, cemas tidak mampu memenuhi harapan orang tua, serta kekhawatiran apakah nanti bisa berhasil dan bahagia. Perasaan-perasaan ini tuh mungkin muncul dengan bentuk yang berbeda pada setiap orang, tapi sesungguhnya saling berkaitan dan hadir bersamaan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ketika pikiran kita terus dipenuhi oleh pertanyaan tentang kayak nanti akan jadi apa, apakah aku mampu, atau bagaimana jika gagal, sementara kita belum memiliki kepastian dan pegangan yang jelas, maka rasa cemas dan takut itu akan semakin kuat. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara menghadapi rasa takut tersebut agar tidak justru melumpuhkan langkah kita. Melihat kesamaan pengalaman dari cerita kalian, Ibu melihat bahwa tema yang paling sesuai dengan kondisi kita hari ini adalah ketakutan menghadapi masa depan tadi. Nah, melalui kegiatan psikodrama ini, kita tidak hanya akan membicarakan rasa takut ini, tetapi juga mencoba memvisualisasikannya melalui peran dan adegan. Nia duduk di bangku paling belakang, buku terbuka tapi kosong. Dimas, Sinta, Hanif, Masya dan Lisya masih di kelas. Nih, kenapa belum pulang? Nggak tahu kenapa, pikiran gue kayak lagi kacau banget. Lu pikiran kuliah ya? Iya, kayak semua orang udah tahu mau kemana, sedangkan gue masih takut di sini. Takut kenapa, kan tinggal usaha. Takut salah, takut usaha gue gak cukup. Gue juga ngerasa gitu tiap lihat temen lain udah punya rencana. Kadang gue juga pengen kok waktu berhenti sebentar. Nia berdiri, nafasnya berat. Takut masa depan bukan cuma soal pilihan, tapi soal ekspektasi. Orang tua gue nanya terus, jangan salah langkah katanya. Terus lu ngerasa harus sempurna gitu? Iya, kayak hidup cuma dikasih kesempatan sekali. Kalau gagal ya bangkit lagi lah. Ngomong mah gampang Hanif, gagal itu kan permanen. Gue takut dibandingin terus. Gue juga takut ngecewain orang yang percaya sama gue. Sebenarnya kita semua tuh takut, cuma caranya aja yang beda-beda. Betul. Nia duduk, matanya berkaca-kaca. Kejujuran sering jadi pintu keluar dari rasa sesak. Gue capek pura-pura kuat, gue takut masa depan gue kosong. Nia, takut itu wajar. Yang bahaya itu menyerah sebelum mencoba. Gue juga kelihatannya yakin, tapi sebenarnya gue juga takut gagal. Gue iri sama orang yang kelihatan pasti. Gue juga sering mikir apakah gue ini cukup. Kadang kita tidak butuh jawaban, kita hanya butuh didengarkan. Kelas sudah hampir gelap, hanya satu lampu yang masih menyala. Loh, kalian masih di sini? Saya pikir tuh udah nggak ada di ruangan ini orang. Misalnya nih sehari-hari tuh kan ruangan ini tuh kalau udah sore tuh kosong. Jadi kalau misalnya ada orang ini, kan lagi bahas apa gitu? Iya Bu, kita lagi ngomongin tentang masa depan. Ibu silakan duduk. Oh ya boleh. Masa depan terus terkadang bikin orang dewasa tuh yakin
sebenarnya itu kita nih, saya sebagai guru BK juga pernah merasa takut gitu loh akan masa depan. Bu, Asli ya? kalau seseorang salah pilih jalan, hidupnya bakal rusak gak? Kata siapa? Kata siapa? Masa depan tuh hanya punya satu jalan. Tapi Bu, orang-orang selalu bilang sekali salah itu susah memperbaikinya. Menurut Ibu itu hanya suara ketakutan, bukan kebenaran. Tahu nggak Din, kalau misalnya hidup itu proses. Nah, hidup itu proses, bukan kayak ujian yang sekali ujian tuh langsung lulus atau nggak lulus. Saya takut gagal Bu, takut usaha saya nggak sebanding sama hasilnya Bu. Nah, kalau gagal kan bukan lawan dari sukses. Kalau misalnya gagal itu bagian dari proses kita belajar misalnya menghadapi hidup. Saya sering ngerasa kecil Bu kalau lihat orang lain udah jauh melangkah gitu. Kalau misalnya kita terus membandingkan dengan orang lain, kita tuh nggak akan bisa gitu loh maju. Jadi setiap orang tuh misalnya kamu, Nia atau Risha itu punya waktunya masing-masing gitu loh. Ya, Bu. Kalau saya takut ngecewain orang, Bu, takut nggak sesuai harapan saya. Nah, Risha, kalau hidup kamu itu bukan yang dimiliki harapan orang lain gitu loh. Kalau misalnya harapan orang lain tuh ya pasti harapannya pasti baik-baik aja kan, yang baik semua. Tapi kan hidup itu kan hidup kamu. Jadi kamu boleh misalnya berusaha membanggakan orang lain, tapi jangan mengorbankan diri sendiri juga dalam membanggakan orang lain itu. Oke, makasih Bu. Bu, saya capek, saya takut, tapi saya juga capek, takut terus. Nih ya, misalnya kamu mengakui capek itu adalah kekuatan supaya kamu bisa menghadapi terus proses hidup kamu. Jadi, kalau saya belum tahu mau jadi apa, nggak apa-apa kan Bu? Itu sangat gak apa-apa. Yang penting kamu tahu nih siapa hari ini kamu. Tapi Bu, gimana caranya biar rasa takut ini tuh nggak ngendaliin hidup kita gitu? Nah, menurut Ibu nih ya, kita tidak bisa menghilangkan rasa takut itu. Jadi cukup ditemani aja. Seiring berjalannya waktu pasti ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya gitu loh. Berarti kami boleh salah Bu. Boleh banget, misalnya kalian boleh salah, boleh ragu, boleh salah milih jalan juga boleh, karena itu termasuk proses gitu. Tapi Bu, dunia keras. Dunia keras. Nah, itu kan gunanya kalian semua, kalian tidak sendiri. Jadi, misalnya kalian menghadapi ketakutan itu, tapi kan kalian tidak sendiri saat ini. Ada teman-teman yang care. Contohnya tadi kan, pasti Nia kan di sini lebih banyak berbicara ya, Ibu dengar tadi. Pasti kamu juga mengalami hal yang namanya kan takut akan masa depan kan. Nah, teman-teman kan pasti care juga, makanya mereka menemani kamu di sini. Jadi, kalian manfaatkan rasa care itu untuk menghadapi masa depan, gitu. Sekarang kan udah jam 5 ya. Kalau gitu, Ibu pamit duluan ya. Kalian jangan lama-lama di sini ya. Iya Bu, siap Iya, Bu. Hati-hati ya nanti pulangnya ya. Hati-hati, Bu. Bye-bye. Makasih, Makasih, Bu. Ibu. Makasih, Ya. Makasih Bu. Gue juga masih takut, tapi gue mau jalan pelan-pelan kok. Gue juga mau stop bandingin diri. Gue juga pernah digagal. Kita jalanin bareng yuk. Yuk, bareng. Yuk. Yuk, ayo pulang. Yeay. Baik teman-teman, terima kasih atas keberanian dan keterbukaan kalian dalam memerankan serta menyaksikan psikodrama tadi. Apa yang kita lihat barusan bukan hal yang mudah karena menyentuh bagian diri yang seringkali kita sembunyikan rasa takut tentang masa depan. Sekarang kita masuk ke sesi refleksi dan diskusi. Ibu ingin menegaskan di sini tidak ada jawaban benar atau salah, tidak ada penilaian dan tidak ada penghakiman. Yang terpenting adalah kejujuran kalian terhadap apa yang benar-benar kalian rasakan. Setelah melihat atau memerankan drama tadi, apa perasaan yang paling kuat kalian rasakan saat ini? Apakah itu takut, bingung, cemas, atau mungkin merasa tidak yakin dengan diri sendiri? Saya bingung Bu. Saya juga bingung. Saya Bu. juga bingung. Saya masih cemas, Bu. Saya takut Bu, saya takut. Saya Ibu. Apa? Nah, kan saya kan tadi memerankan sebagai guru BK kan. Jadi di sini saya tuh merasa agak senang aja gitu bisa meyakinkan teman-teman saya ataupun siswa
kalau masa depan tuh bener-bener hal yang tidak perlu ditakutkan lagi gitu loh Ibu. Terus di sini juga kan saya meyakinkan mereka bahwa masa depan tuh nggak harus kita hadapin sendiri. Jadi ada banyak teman atau keluarga yang bisa mensupport. Jadi buat apa kita takut kalau misalnya orang sekeliling kita itu bisa mendukung kita. Nah itu pandangan saya sebagai guru BK tadi di peran ini. Nah kalau misalnya pandangan saya yang sebagai teman-teman dari siswa yang merasa gagal ini, merasa takut akan masa depan ini itu sebenarnya harus mensupport lagi gitu loh supaya temen itu tidak merasa takut akan masa depan, karena kan masa depan tuh kan gak ada yang tahu ya. Maksudnya kalau misalnya kita gagal hari ini ataupun kita dapat hari ini, ya pasti masa depan juga pasti kita gitu-gitu aja gitu. Iya betul. Begitu Ibu. Oke, terima kasih. Jadi dari yang Ibu dengar tadi, banyak muncul perasaan takut gagal, takut salah memilih jalan, takut mengecewakan orang tua, dan takut tidak menjadi cukup baik di masa depan. Ibu ingin mengatakan semua perasaan itu wajar. Ketakutan terhadap masa depan adalah hal yang sangat manusiawi. Apalagi di usia kalian ya yang sedang berada di persimpangan banyak pilihan. Jadi drama tadi juga bukan sekadar cerita, itu tuh cerminan dari kegelisahan yang sering kalian pendam ketika masa depan tuh terasa kabur, penuh tuntutan, dan seolah harus segera ditentukan gitu loh. Padahal kita sendiri juga belum benar-benar siap kan. Nah, jadi takut itu tanda bahwa kalian tuh peduli pada hidup dan masa depan kalian sendiri. Jadi ibu ingin kalian mengingat satu hal penting, masa depan bukan sesuatu yang harus kalian hadapi sendirian dan bukan sesuatu yang harus langsung sempurna. Kalau kalian boleh ragu, boleh bingung, dan boleh berjalan pelan. Yang terpenting tuh kalian tuh tetap bergerak dan berani jujur pada diri sendiri. Jadi setiap orang tuh punya waktu dan jalannya masing-masing. Kalau misalnya hari ini kalian masih takut menghadapi masa depan, itu tidak apa-apa. Jadi yang penting tuh ya jangan memendamnya sendirian. Oke, baik Ibu. Paham semua? Paham. Paham Ibu. Oke, baik teman-teman, kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini akan segera diakhiri. Namun Ibu berharap pembelajaran dari kegiatan ini tidak berhenti di ruangan ini aja ya. Sebagai tindak lanjut, bagi kalian yang merasa masih tertekan, kelelahan, atau ingin membicarakan kondisi diri secara lebih pribadi, boleh langsung cerita ke ibu, dan kalian juga tidak perlu menunggu sampai benar-benar tidak sanggup. Jadi untuk selanjutnya kita akan melakukan dengan layanan lainnya. Berarti misalnya kita kalau misalnya ada masalah, berarti kita bisa konsultasi dengan ibu dong? Iya, bisa, boleh. Baik Ibu. Harapannya kalian dapat lebih mengenali bentuk ketakutan yang ada dalam diri, memahami sumbernya, serta mulai menemukan cara yang lebih sehat dan realistis untuk menghadapinya. Apakah kalian bersedia jika tema bimbingan kelompok psikodrama hari ini kita sepakati bersama sebagai ketakutan menghadapi masa depan? Bersedia. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan pembagian peran ya yang akan dimainkan. Setiap peran dalam psikodrama ini tuh mewakili kondisi psikologis dan dinamika sosial yang nyata dan sering dialami oleh remaja, baik yang terlihat kuat di luar maupun yang diam-diam menyimpan ketakutan pada dirinya. Jadi harapan Ibu setelah kegiatan ini kalian bisa lebih memahami perasaan kalian sendiri ya, terutama rasa takut dan cemas terhadap masa depan. Ibu juga berharap kalian tidak lagi terlalu keras pada diri sendiri dan bisa menerima bahwa merasa bingung atau ragu itu bagian dari proses tumbuh. Ibu juga berharap kalian berani melangkah meskipun belum sepenuhnya yakin, karena masa depan tidak harus selalu jelas untuk bisa dijalani. Kalian tidak sendirian dalam menghadapi ketakutan itu, karena kalian kan punya teman, lingkungan, dan orang-orang yang siap mendengarkan dan mendukung. Terima kasih atas kehadiran, keterlibatan, dan keberanian kalian hari ini untuk jujur pada perasaan diri sendiri. Semoga kegiatan ini tuh menjadi langkah kecil yang bermakna untuk membantu kalian menghadapi masa depan. Amin. Sebelum ditutup, boleh tolong Mas Hanif doa. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar
kegiatan hari ini bermanfaat buat kita. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, terima kasih ya. Makasih juga, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi